Matahari mulai terbit dari balik jendela rumah sederhana yang terletak di pinggir kota. Suara ayam berkokok bercampur dengan gemericik air di dapur, tempat Risma sedang menyiapkan sarapan. Sejak awal menikah, ia dan Arman selalu menjaga tradisi sarapan bersama sebelum menjalani aktivitas masing-masing. Risma, wanita berusia 34 tahun, adalah sosok istri dan ibu yang tak pernah kenal lelah. Senyumnya hangat, suaranya lembut, dan setiap gerak-geriknya mencerminkan kasih sayang untuk keluarganya. Di ruang makan, Arman duduk sambil menyeruput kopi hitam favoritnya. Pria berusia 38 tahun itu adalah pengusaha kecil di bidang distribusi bahan bangunan. Selama bertahun-tahun, kerja kerasnya menopang kehidupan mereka, dan Risma selalu mendukungnya. Namun, belakangan ini, Risma merasakan sesuatu yang berbeda. Arman terlihat lebih sering melamun, tatapannya kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan. "Mas, nanti malam pulang cepat ya. Anak-anak mau makan malam bareng. Sudah lama kita tidak kumpul lengkap," ujar Risma sambil menyajikan nasi goreng di atas meja. Arman hanya mengangguk sambil memandang layar ponselnya. Risma mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul di hatinya, berpikir mungkin suaminya hanya lelah karena pekerjaan. Hari-hari berlalu dan perubahan Arman semakin terlihat jelas. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Setiap kali Risma bertanya, Arman hanya menjawab singkat, "Banyak kerjaan." Namun, Risma merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Arman mulai kehilangan perhatian pada anak-anak mereka, bahkan sering melewatkan momen penting seperti ulang tahun si bungsu minggu lalu. Di suatu malam saat Risma sedang mencuci pakaian Arman, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di kerah kemeja suaminya tercium aroma parfum wanita yang tidak dikenalnya. Parfum itu manis, menggoda, dan sangat kontras dengan bau khas Arman yang biasanya maskulin. Hatinya mencelos, tapi ia berusaha tetap berpikir jernih. Malam itu, Risma mencoba berbicara dengan Arman. "Mas, akhir-akhir ini kamu kok beda ya? Apa ada yang kamu pikirkan, Mas?" tanyanya dengan nada hati-hati. Arman menatap Risma sebentar, lalu mengalihkan pandangan. "Gak ada apa-apa, kerjaan aja banyak. Jangan terlalu mikirin yang aneh-aneh." Jawaban itu terasa menggantung di udara. Risma merasa ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Ia menatap Arman, mencari sisa-sisa pria yang dulu selalu berbagi cerita dengannya. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan seorang yang asing. Seminggu kemudian, Risma tanpa sengaja mendengar obrolan tetangga saat belanja di pasar. Katanya suaminya Mbak Risma sering kelihatan sama perempuan di kafe dekat kantornya dia loh. Cantik, rambutnya panjang, pirang, kulitnya putih. Tapi tatapannya itu loh bikin merinding," ujar salah satu ibu-ibu. Risma berusaha menepis gosip itu, meski hatinya mulai berdebar tak karuan. Namun wanita itu akhirnya muncul, Wina, mantan rekan kerja Arman yang konon sudah lama tidak terlihat. Risma belum pernah bertemu langsung dengannya, tapi cerita tentang Wina sering terdengar di kantor lama Arman. Ia digambarkan sebagai wanita yang memikat, tetapi penuh rahasia, seperti angin yang membawa aroma bunga mawar di malam hari. Indah, tapi menyesakkan. Apalagi durinya, bikin luka. Sore itu Risma memberanikan diri menggeledah barang-barang Arman. Ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya semakin hancur. Struk belanja dari sebuah toko perhiasan dengan tanggal yang sama saat Arman mengaku lembur. Risma menatap kertas itu dengan tangan gemetar. "Untuk siapa ini?" gumamnya pelan, berusaha menahan air mata. Perasaan curiga mulai berubah menjadi kekhawatiran. Risma merasa hidupnya yang tadinya penuh warna mulai berubah menjadi kelabu. Ia sadar ini bukan sekedar tentang parfum atau struk belanja. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang melibatkan perasaan dan hati suaminya. Namun Risma tahu ia tidak bisa gegabah. Ia harus tetap tenang demi anak-anak, sambil mencari cara untuk mengungkap kebenaran di balik perubahan Arman. Dengan tekad yang mulai tumbuh di hatinya, Risma berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah pada keadaan. Di lain waktu, malam itu terasa sunyi. Risma duduk sendirian di ruang tengah dengan ponsel Arman yang sengaja ia ambil diam-diam.
dari meja kerja suaminya. Tangannya gemetar saat ia membuka pesan-pesan di aplikasi perpesanan. Sebagian besar terlihat biasa, namun sebuah kontak tanpa nama menarik perhatiannya. Pesan-pesan itu terhapus, tetapi satu yang tertinggal membuat nafas Risma tercekat. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku rindu. Hati Risma mencelos. Ia mencoba membuka galeri foto di ponsel, tetapi tidak ada yang mencurigakan. Namun perasaan aneh terus menghantuinya. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah ini hubungannya dengan perubahan sikap Arman? Hari-hari berikutnya, Arman semakin jarang berbicara dengan Risma. Jika pulang, ia langsung masuk ke kamar, menghindari anak-anak, bahkan tidak mau duduk makan bersama seperti dulu. Risma mencoba berbicara, tetapi hanya mendapatkan jawaban dingin atau bahkan amarah. "Mas, kalau ada masalah, ceritakan sama aku," ujar Risma suatu malam, ketika Arman baru saja masuk rumah dengan wajah lelah. "Masalahnya itu kamu terlalu banyak tanya, Riz," bentak Arman, lalu berlalu masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Kata-kata itu menusuk hati Risma. Suaminya yang dulu lembut dan penyayang, kini berubah menjadi kasar seperti orang asing. Pagi itu Risma memutuskan mengunjungi kantor Arman dengan dalih mengantar bekal makan siang. Saat ia sampai, pandangannya langsung tertuju pada seorang wanita yang berdiri di depan pintu kantor. Wina. Risma mengenalinya dari deskripsi para tetangga. Kulit putih, rambut panjang yang selalu tergerai, dan senyum yang alih-alih ramah justru terasa menyeramkan. "Selamat pagi, Mbak," sapa Wina menyadari tatapan Risma. "Ya, pagi," jawab Risma dengan suara pelan, berusaha menjaga sopan santun meski dadanya sesak. Mata Wina menatap Risma tajam, seolah bisa membaca setiap kekhawatiran yang bersemayam di hatinya. Meski Wina terlihat ramah, ada sesuatu dalam cara ia memandang yang membuat bulu kuduk Risma berdiri. Percakapan mereka berlangsung singkat, tetapi cukup untuk membuat Risma semakin yakin bahwa Wina memiliki hubungan dengan perubahan Arman. Saat Risma hendak pergi, Wina berkata dengan nada yang halus tetapi mengandung ancaman. "Kalau ada masalah, jangan terlalu dipikirkan, Mbak. Nanti malah sakit sendiri." Risma tersentak. Kata-kata itu sederhana tetapi terasa menusuk dan penuh arti. Ia bergegas pergi tanpa menjawab. Sementara itu, gangguan aneh mulai terjadi di rumah Risma malam itu. Saat ia sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba ia merasakan sesuatu bergerak di sudut matanya. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Risma menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun. Ia mencoba mengabaikan, berpikir itu hanya halusinasinya karena terlalu lelah. Namun gangguan itu tidak berhenti di sana. Beberapa malam kemudian, saat Risma mencoba tidur, ia mendengar langkah kaki di luar kamarnya. Suara itu terdengar seperti seorang berjalan bolak-balik di lorong. Risma melirik ke arah Arman yang sudah tertidur pulas di sebelahnya, lalu berusaha memberanikan diri membuka pintu kamar. Ketika ia mengintip keluar, lorong itu kosong, tapi Risma merasa hawa dingin menyelimutinya. Ia merasakan kehadiran sesuatu, meski tidak bisa melihatnya. Dengan cepat, ia merasakan kehadiran sesuatu, meski tidak bisa melihatnya. Dengan cepat ia menutup pintu dan mengunci diri di dalam kamar, berusaha memanjatkan doa agar rasa takutnya menghilang. Gangguan-gangguan itu membuat Risma semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bukan hanya pada hubungan Arman dengan Wina, tetapi juga pada situasi mistis yang mulai mengancam keluarganya. Risma sadar, ia tidak bisa diam saja. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Wina, tentang perubahan Arman, dan tentang gangguan yang kini menyelimuti rumah mereka. Namun, Risma tahu langkahnya tidak akan mudah. Ia merasa seperti berjalan di atas pasir hisap. Setiap langkah membawa resiko untuk tenggelam lebih dalam. Tapi dia tidak akan menyerah demi keluarganya, demi anak-anaknya, dan demi cinta yang pernah mereka jaga bersama. Di lain waktu, Risma duduk di teras rumah Tari, sahabat lamanya yang dikenal memiliki kemampuan memahami hal-hal gaib. Udara terasa lembab setelah hujan sore itu, tapi
Hati Risma lebih berat dari langit yang menghitam. Ia menceritakan semuanya. Perubahan Arman, pesan-pesan mencurigakan, dan gangguan aneh di rumah. Tari mendengarkan dengan wajah serius. Riz, aku gak mau langsung bilang ini guna-guna, tapi dari cerita kamu, kemungkinan itu ada. Apalagi kalau ada pihak ketiga yang terlibat, ujar Tari sambil menyeruput teh hangat di depannya. Risma terdiam. Kata guna-guna seperti menamparnya. Ia tahu cerita tentang ilmu hitam semacam itu, tapi tidak pernah membayangkan keluarganya sendiri menjadi korban. Kalau aku boleh kasih saran, lanjut Tari, coba kamu perhatikan barang-barang di rumah. Kadang ada tanda-tanda fisik dari guna-guna, seperti benda asing yang sengaja diletakkan di tempat tertentu. Kalau kamu nemu sesuatu yang aneh, bawa ke aku ya. Risma mengangguk pelan. Tekadnya semakin bulat untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Malam itu, setelah anak tertidur, Risma memulai pencarian di kamar. Ia merasa gemetar saat mengobrak-abrik lemari pakaian Arman. Takut pada apa yang mungkin akan ia temukan. Setelah beberapa saat, tangannya menyentuh sesuatu yang terasa asing di tumpukan pakaian bagian bawah. Sebuah bungkusan kain merah kecil. Jantung Risma berdetak kencang saat ia membuka kain itu dengan hati-hati. Isinya membuatnya terkejut. Sehelai rambut panjang, serpihan kuku, dan kembang 7 rupa yang mengeluarkan aroma menyengat. Risma hampir menjatuhkan bungkusan itu. Tangannya gemetar, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, ini bukan barang biasa. Ingatan akan pesan Tari tadi siang kembali terngiang di kepalanya. Kalau kamu nemu sesuatu yang aneh, bawa ke aku. Beberapa malam kemudian, saat Risma terjaga di tengah malam karena suara erangan dari suaminya, ia mendapati Arman gelisah dalam tidurnya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat hati Risma hancur. Wina, aku kangen Win. Aku mau ketemu kamu Wina. Arman menggumamkan nama itu berulang kali. Suaranya penuh dengan nada mesra yang tak pernah lagi ia tunjukkan pada Risma. Risma menahan air matanya. Ia tidak tahu apakah harus marah, kecewa, atau menyerah. Semua perasaan bercampur menjadi satu, membuatnya nyaris kehilangan kekuatan untuk bertahan. Beberapa hari kemudian, puncak konflik terjadi. Arman tiba-tiba pulang dengan ekspresi dingin, mengemasi barang-barangnya tanpa bicara sepatah kata pun. Mas, kamu mau kemana? Tanya Risma, mencoba menahan suaminya yang terlihat buru-buru. Ini bukan urusan kamu, Riz. Aku cuma butuh waktu sendiri, jawab Arman tanpa menatapnya. Tapi ini kita keluarga loh, Mas. Apa kamu gak mikirin anak-anak? Risma berteriak, tapi Arman sudah berjalan keluar rumah sambil menyeret koper kecilnya. Hari itu menjadi salah satu paling menyakitkan bagi Risma. Arman pergi tanpa meninggalkan kabar apapun, meninggalkan Risma dan anak-anaknya dalam kehampaan yang menyesakkan. Setelah kepergian Arman, Risma membawa bungkusan kain merah itu ke Tari. Ini aku nemu di lemari Arman, kata Risma. Dengan suara parau, Tari memeriksa bungkusan itu dengan teliti, lalu mengangguk pelan. Ini gak salah lagi, guna-guna. Kayaknya si Wina sengaja pakai benda ini untuk ikat suamimu, ujar Tari dengan nada serius. Kita harus bertindak cepat sebelum semuanya makin parah. Risma mengangguk, meski hatinya terasa hancur. Ia tahu ia harus bertahan dan melawan demi menyelamatkan keluarganya. Risma bertekad untuk melawan kekuatan gaib yang mencoba menghancurkan rumah tangganya. Di lain tempat, Risma duduk gelisah di ruang tamu kecil milik Pak Farid, seorang ustadz yang dikenal bisa menangani berbagai gangguan gaib. Di hadapannya Pak Farid dengan wajah tenang memeriksa bungkusan kain merah yang Risma temukan di kamar Arman. Ini adalah bagian dari guna-guna, ujar Pak Farid sambil mengembalikan bungkusan itu kepada Risma. Isinya memang dibuat untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang. Kalau benar suamimu mulai berubah, kemungkinan besar ini penyebabnya.
air mata Risma mengalir. Ia merasa campuran lega dan takut. Lega karena akhirnya mendapat jawaban, tapi takut akan apa yang harus ia hadapi selanjutnya. Kita harus segera membantu suamimu, Bu Risma. Tapi perlu diingat, ini tidak akan mudah. Terutama kalau guna-guna ini melibatkan tumbal atau sesajen. Lanjut Pak Farid. Suaranya terdengar tegas namun lembut. Esoknya Risma membawa Arman ke rumah Pak Farid dengan penuh usaha. Dipaksa. Awalnya Arman bersedia datang meskipun terlihat tidak terlalu antusias. Namun saat proses ruqyah dimulai, reaksi Arman berubah drastis. Pak Farid mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang. Arman yang tadinya diam, tiba-tiba memegangi kepalanya sambil berteriak, "Berhenti, panas, aku gak mau dengar ini." Risma terkejut. Ini bukan reaksi Arman yang ia kenal. Arman berusaha kabur, tetapi Pak Farid dan dua asistennya mencoba menenangkannya. Ketika bacaan terus berlanjut, Arman menjadi semakin agresif. Bahkan sempat mengangkat kursi dan melemparkannya ke arah dinding. "Bu Risma, ini tanda kalau guna-guna yang menyerang suamimu sangat kuat," kata Pak Farid sambil mencoba menghentikan ruqyah untuk sementara. "Dia butuh waktu dan proses yang lebih panjang. Kita harus terus berusaha." Setelah Arman akhirnya tenang dan dibawa pulang oleh Risma, Pak Farid memberikan peringatan keras. "Bu Risma, pelakunya ini bukan orang sembarangan. Ilmu yang digunakan melibatkan sesajen dan mungkin juga tumbal. Bu Risma harus kuat, karena ini perjuangan panjang. Jangan lupa terus perbanyak ibadah dan minta perlindungan pada Allah." Risma mengangguk dengan air mata berlinang. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tetapi ia tidak akan menyerah. Demi suaminya, demi anak-anaknya, ia akan bertahan. Di tempat lain, Wina mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Malam-malamnya menjadi penuh dengan mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia sering melihat sosok bayangan besar dengan mata yang menatapnya tajam. Sosok itu seolah memerintahkannya untuk memberikan sesajen lebih banyak. "Kalau tidak, kau yang akan aku ambil." Suara sosok itu menggema di kepalanya, membuat Wina terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu, tetapi semakin lama, bayangan itu terasa nyata. Bahkan Wina merasa diawasi sepanjang waktu, meskipun tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Sementara itu, Risma tetap berusaha mencari kekuatan dari doa-doa dan dukungan Pak Farid. Namun, perjuangannya belum selesai. Gangguan-gangguan terus terjadi di rumahnya. Lampu yang tiba-tiba padam, suara langkah kaki di malam hari, dan bahkan bayangan yang muncul di sudut mata Risma menjadi ujian tambahan. "Ya Allah, berikan aku kekuatan," bisik Risma dalam doanya setiap malam. Di lain waktu, malam itu Risma duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin. Anaknya sudah tidur, dan rumah terasa sunyi. Namun saat jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, suara aneh mulai terdengar dari arah kamar. Risma terdiam. Suara itu seperti langkah kaki pelan, padahal ia yakin semua penghuni rumah sedang terlelap. Perlahan, Risma berjalan menuju kamar anak-anak. Ia membuka pintu perlahan dan menemukan mereka tidur dengan tenang. Tapi, saat ia hendak menutup pintu, sebuah bayangan hitam melintas di ujung koridor. Risma tertegun. Bayangan itu menyerupai sosok wanita berambut panjang, berdiri membelakanginya sebelum menghilang begitu saja. Risma bergegas kembali ke kamar, berusaha menenangkan diri dengan membaca doa. Namun hatinya mulai diliputi kecemasan. Gangguan ini terasa semakin nyata. Sementara itu Arman menjadi semakin terpuruk. Hampir setiap malam ia terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Ia sering meracau dalam tidurnya, menyebut nama Wina dengan nada mesra namun penuh kegelisahan. "Win, jangan pergi, Win," gumamnya membuat Risma yang tidur di sebelahnya merasa geram sekaligus sedih. Pagi harinya, Risma mencoba berbicara dengan Arman lagi. "Mas, kamu gak pernah cerita soal Wina itu siapa sebenarnya?" tanyanya dengan hati-hati. Arman hanya diam, lalu menjawab dengan singkat. Dia cuma teman kerja dulu, jangan mikirnya enggak-enggak." Namun Risma tahu Arman sedang berbohong.
Wajahnya yang lelah dan sikapnya yang menghindar semakin memperjelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Gangguan semakin menjadi ketika sosok wanita berambut panjang mulai muncul lebih sering. Suatu malam, ketika Risma sedang membaca doa sebelum tidur, ia mendengar suara ketukan pelan dari jendela kamar. Ia memberanikan diri untuk melihat, namun tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berbalik, sosok itu sudah berdiri di belakangnya. Wanita itu mengenakan gaun putih, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Risma tertegun sejenak sebelum akhirnya berteriak ketakutan. Sosok itu menghilang begitu saja saat ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Anak-anak juga mulai merasakan kehadiran makhluk ini. Putra sulung Risma, Faris, mengeluh melihat tante rambut panjang yang sering berdiri di depan kamarnya. Risma sadar bahwa ini bukan lagi sekedar gangguan biasa. Makhluk ini ingin menunjukkan keberadaannya secara terang-terangan. Ketika situasi semakin tak terkendali, Risma memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Wina. Ia menghubungi Tari, sahabatnya yang pandai mengumpulkan informasi. Setelah beberapa hari, Tari datang membawa kabar mengejutkan. Risma, kamu tahu nggak? Wina itu punya dendam pribadi sama keluargamu, kata Tari dengan nada serius. Risma terkejut. Hah, dendam? Maksudmu gimana? Tari menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu keluarga Wina pernah bekerja sebagai buruh di usaha keluarga Arman. Namun ayah Wina dipecat karena dituduh mencuri, meskipun tidak ada bukti yang jelas. Sejak itu keluarganya hidup susah, ibunya sakit-sakitan, dan ayahnya meninggal beberapa tahun setelah itu, tambah Tari. Risma mulai menyadari bahwa ini bukan hanya soal guna-guna untuk merebut Arman, tapi juga upaya balas dendam yang terencana. Wina mungkin merasa keluarganya hancur karena keluarga Muris. Dia pakai cara apapun untuk menyakiti kamu, lanjut Tari. Malam itu Risma merenungkan segala hal yang ia ketahui. Hatinya dipenuhi rasa takut dan bingung. Di satu sisi, ia ingin segera menyelamatkan Arman dari pengaruh Wina. Tetapi di sisi lain, ia merasa perjuangan ini semakin berat. Risma juga merasa bersalah. Ia tahu masalah ini bukan sepenuhnya kesalahannya, tetapi dampak dari masa lalu yang mungkin tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dengan hati yang penuh tekad, Risma memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya, meskipun teror yang ia hadapi semakin nyata dan mengancam. Malam itu Risma duduk di ruang sholat kecil di sudut rumah. Tubuhnya terasa lelah, namun hatinya penuh tekad. Dalam sujudnya ia menangis, memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan. Ia tahu perjuangan ini semakin berat dan jalan yang ia tempuh tidak mudah. Setelah selesai sholat, Tari datang untuk memberinya dukungan. Riz, aku tahu ini berat buat kamu, tapi kamu gak sendirian. Ada aku, ada Pak Farid, dan yang paling penting, ada Allah. Jangan menyerah, ujar Tari sambil menggenggam tangan Risma. Dengan suara yang sedikit bergetar, Risma menjawab, aku gak akan menyerah. Bagaimanapun juga aku gak bisa membiarkan Mas Arman terus seperti ini. Dia suamiku, ayah dari anak-anakku. Aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Keesokan harinya, Risma kembali membawa paksa Arman ke rumah Pak Farid. Kali ini proses ruqyah dilakukan dengan lebih intens. Pak Farid mulai dengan membaca ayat-ayat suci, sementara Arman terlihat gelisah. Ketika Pak Farid menyentuh kepala Arman sambil membaca surah Al-Baqarah, tubuh Arman mendadak bergetar. Ia mulai meracau dengan suara yang bukan miliknya, seperti suara wanita yang melengking tinggi. Ya milikku, kau tidak akan bisa mengambilnya dariku. Suara itu berkata dengan nada marah. Risma yang menyaksikan itu merasa takut sekaligus sedih. Ia mencoba menahan air matanya, tetapi ketika Arman mulai berteriak dan berusaha melawan, tangisnya pecah. Mas, tolong, lawan mas. Jangan biarkan dia menguasaimu mas, seru Risma sambil memegang tangan suaminya. Pak Farid melanjutkan ruqyah dengan tegas. Ayat-ayat suci terus dilantunkan, mengisi ruangan dengan energi positif. Setelah hampir 2 jam, Arman akhirnya pingsan. Tubuhnya lemah, tetapi wajahnya tampak lebih tenang. Pak Farid menoleh kepada Risma. Ini baru permulaan Bu Risma. Perjuangan ini masih panjang. Ilmu yang digunakan sangat kuat, karena melibatkan sesajen dan tumbal. Kau harus siap, baik fisik maupun mental, katanya berulang, seperti kalimat sebelumnya saat pertama Arman ruqyah. Risma mengangguk.
Meski dalam hatinya ia merasa gentar, ia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar. Ketika Arman mulai siuman, Risma duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. Mas, aku tahu kamu yang sebenarnya gak seperti ini. Aku tahu ini bukan kamu. Aku cuma minta satu hal. Tolong lawan mas, demi aku, demi anak-anak, ucap Risma dengan suara penuh harap. Arman menatap Risma dengan mata yang kosong. Aku gak bisa, Riz. Rasanya seperti ada sesuatu yang menarikku. Aku gak kuat, jawabnya pelan. Air mata Risma kembali mengalir. Ia memeluk Arman erat-erat. Mas, aku mohon, kita bisa lewati ini sama-sama, mas. Aku gak akan menyerah, tapi kamu juga harus berjuang, katanya dengan suara bergetar. Arman tidak menjawab, namun pelukan Risma membuatnya merasa hangat, seperti ada secercah harapan di tengah kegelapan yang menyelimuti dirinya. Malam kembali datang, suasana rumah Risma kembali begitu mencekam. Udara dingin yang tidak wajar menyelimuti ruang tamu. Meski semua jendela sudah tertutup rapat, tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang mengetuk-ngetuk pintu depan. Tapi ketika Risma mengecek, tidak ada siapapun di sana. Di kamar anak-anak, suara langkah kaki terdengar jelas, seperti ada seseorang berjalan bolak-balik. Anak bungsunya, Ica, menangis ketakutan, memeluk kakaknya erat-erat. Bun, ada yang jalan-jalan di kamar, aku takut, ujar Ica sambil terisak. Risma mencoba menenangkan anak-anaknya. Meski dalam hati, ia sendiri merasa gemetar. Ketika kembali ke ruang tengah, ia dikejutkan oleh suara pecahan kaca. Vas bunga di meja tiba-tiba jatuh ke lantai, meski tidak ada seorang pun di dekatnya. Ya Allah, lindungi keluargaku, bisik Risma sambil menggenggam tasbih di tangannya. Keesokan harinya, Risma menghubungi Pak Farid, meminta agar ruqyah lanjutan dilakukan di rumahnya. Gangguannya sudah terlalu parah, Pak. Saya tidak tahu harus gimana lagi, ujarnya dengan suara lelah. Pak Farid setuju dan membawa beberapa santri untuk membantu proses ruqyah. Mereka memulai dengan membersihkan rumah dari benda-benda yang berpotensi menjadi media sihir, seperti cermin retak yang ditemukan di kamar mandi dan benang hitam yang terlilit di gagang pintu belakang. Proses ruqyah dimulai di ruang tengah. Pak Farid membaca ayat-ayat suci dengan lantang, sementara Risma duduk di samping Arman, menggenggam tangan suaminya yang lemas. Arman terlihat gelisah, tubuhnya gemetar seperti sedang menahan sesuatu. Di tengah-tengah pembacaan, tiba-tiba muncul bayangan hitam di sudut ruangan. Sosok itu terlihat seperti wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia berdiri diam, namun auranya begitu menakutkan hingga membuat salah satu santri jatuh pingsan. Ini dia sosok yang mengikat Pak Arman, ujar Pak Farid sambil terus melantunkan ayat-ayat suci. Jangan takut, kita harus melawannya dengan doa. Di tempat lain, Wina juga tidak tinggal diam. Ia merasa posisinya terancam setelah mendengar kabar bahwa Arman sedang diruqyah. Dengan penuh amarah, ia menyiapkan sesajen berupa bunga 7 rupa, ayam hitam, dan dupa yang dibakar hingga asapnya memenuhi ruangan kecil di rumahnya. Kalau mereka ingin merebut Arman dariku, aku tidak akan membiarkan mereka menang, seru Wina sambil menaburkan kembang ke atas sesajen, lalu menyembelih ayam hitam itu dan darahnya diminum. Ia mulai membaca mantra-mantra yang diajarkan gurunya, berharap bisa memperkuat pengaruh guna-gunanya. Namun di tengah ritualnya, Wina merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suasana di ruangannya itu tiba-tiba berubah. Dupa yang ia bakar padam sendiri, dan suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Ia menoleh namun tidak menemukan siapapun. Untuk pertama kalinya, Wina merasa ketakutan. Kembali ke rumah Risma, ruqyah semakin intens. Sosok wanita berambut panjang yang sebelumnya hanya berdiri di sudut ruangan, kini bergerak mendekati Arman. Tubuh Arman semakin menggeliat, seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Pak Farid terus membaca ayat-ayat suci dengan tegas. Ia meminta Risma untuk tetap tenang dan membaca doa bersama. Bu Risma, jangan berhenti berdoa. Sosok ini semakin kuat karena rasa takut kita, ujar Pak Farid. Sosok itu tiba-tiba berteriak. Suaranya melengking dan memenuhi seluruh ruangan. Dia milikku, kalian tidak akan bisa mengambilnya, katanya dengan suara yang mengerikan. Namun Pak Farid tidak gentar. Ia melanjutkan ruqyah dengan membacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Cahaya dari lampu di ruang tengah tiba-tiba berkedip-kedip.
Namun energi positif dari doa yang terus dilantunkan perlahan membuat sosok itu melemah. Melihat itu, Risma memberanikan diri berdiri di depan sosok tersebut. "Kamu gak punya hak atas suamiku. Aku tidak akan membiarkan kau menghancurkan keluargaku," serunya dengan suara lantang, meski tubuhnya bergetar. Sosok itu perlahan-lahan memudar, disertai suara teriakan yang semakin melemah. Setelah beberapa saat, ruangan kembali tenang. Arman yang sebelumnya meronta-ronta, kini terkulai lemas di lantai. Setelah sosok gaib itu berhasil diusir, Arman membuka matanya perlahan. Wajahnya terlihat pucat, namun matanya menunjukkan kesadaran yang sudah lama hilang. "Riz, aku di mana?" tanyanya dengan suara lirih. Risma menangis dan memeluk suaminya. "Mas, akhirnya kamu kembali. Aku tahu kamu kuat, aku tahu kita bisa lewati ini," ujarnya sambil menangis bahagia. Namun Pak Farid mengingatkan bahwa Arman masih sangat lemah. "Bu Risma, ini belum selesai sepenuhnya. Kondisi Pak Arman akan membutuhkan waktu untuk pulih. Lebih baik nanti kita antar ke rumah sakit untuk diperiksa secara medis. Karena secara fisik dia sudah kena, apalagi secara spiritualnya. Tapi setidaknya pengaruh ilmu hitam itu sudah terputus," katanya. Risma mengangguk. Ia tahu perjuangan mereka masih belum sepenuhnya selesai. Namun keberhasilan ini adalah langkah besar untuk membawa keluarganya kembali ke kehidupan yang normal. Pagi itu, matahari bersinar lembut menerobos jendela rumah Risma. Di ruang tengah, Arman duduk di sofa dengan wajah yang penuh penyesalan. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya sudah jernih. Ia menunduk dalam-dalam, memandangi tangan yang bergetar di pangkuannya. "Riz," Arman memanggil istrinya dengan suara parau. Air mata mengalir di pipinya. "Aku gak tahu harus bilang apa. Aku udah ngecewain kamu, anak-anak, dan semua orang. Aku minta maaf ya." Risma yang duduk di depannya memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas Arman, yang penting sekarang kamu udah sadar. Aku tahu ini berat buat kita berdua, tapi kita harus bangkit. Kamu harus bangkit, Mas." Arman menggenggam tangan Risma erat-erat. "Aku janji, Riz, aku gak akan ngulangin kesalahan ini lagi. Aku akan jadi suami dan ayah yang lebih baik buat kamu dan anak-anak," katanya dengan suara yang penuh penyesalan dan harapan. Risma mengangguk, meski masih ada rasa trauma di hatinya. Namun melihat kesungguhan Arman, ia tahu bahwa suaminya benar-benar ingin berubah. Di tempat lain, Wina terbaring lemas di ranjang. Tubuhnya panas dingin tanpa sebab yang jelas. Matanya cekung dan wajahnya tampak semakin kusam. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk, suara tawa yang menyeramkan, bayangan hitam yang mengikutinya, dan perasaan dicekik hingga ia terbangun sambil terengah-engah. "Kenapa ini terjadi sama aku?" gumam Wina, suaranya hampir tak terdengar. Ia mencoba menghubungi gurunya, dukun yang selama ini membantunya, tapi tidak ada jawaban. Seakan semua jalan yang dulu menjadi tempat ia bergantung kini tertutup rapat. Tetangga-tetangga Wina mulai berbisik-bisik, membicarakan keadaannya yang semakin memprihatinkan. Bisikan itu menjadi tamparan keras bagi Wina, yang selama ini merasa dirinya tak terkalahkan. Namun di balik itu semua, tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli padanya. Risma menyadari bahwa kejadian ini adalah ujian berat yang telah mengajarkan banyak hal. Di depan anak-anaknya, ia berkata dengan lembut, "Kalian tahu, hidup ini penuh dengan cobaan. Tapi selama kita punya doa, keberanian, dan hati yang tulus, insya Allah kita bisa melewatinya." Ica yang masih kecil bertanya polos, "Tapi Bun, kenapa ada orang jahat kayak Tante Wina?" Risma tersenyum kecil dan mengelus kepala putrinya. "Kadang nak, orang jahat karena mereka gak bahagia sama hidup mereka. Tapi kita gak boleh balas jahat dengan jahat. Doakan mereka supaya mereka sadar dan berubah." Anak-anaknya mengangguk pelan. Risma tahu mereka masih trauma dengan semua kejadian ini, tapi ia yakin waktu akan menyembuhkan luka mereka. Hari-hari berikutnya, keluarga Risma perlahan kembali ke rutinitas normal. Arman mulai membantu Risma di rumah dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anaknya. Meski tubuhnya masih lemah, ia berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin memperbaiki diri. Sore itu, mereka duduk bersama di halaman rumah, menikmati udara segar. Ica bermain ayunan, sementara kakaknya menggambar di sebuah buku sketsa. Risma menatap keluarganya dengan senyum lega. "Mas, lihat anak-anak kita," kata Risma kepada Arman.
Mereka butuh kita nggak boleh lagi terpisah kayak kemarin. Arman mengangguk. Aku tahu, Riz. Aku nggak akan pernah ngebiarin apapun merusak keluarga kita lagi. Meski trauma masih tersisa, Risma dan keluarganya berhasil bangkit dari cobaan ini. Mereka belajar bahwa cinta, doa, dan keteguhan hati adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi segala rintangan. Di sisi lain, Wina yang dulu penuh ambisi, kini kehilangan segalanya. Kesehatan, kekuatan, bahkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi pelajaran nyata bahwa niat buruk akan membawa kehancuran, bukan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi diri sendiri. Keluarga Risma kini hidup dengan hati-hati, menjaga harmoni dan saling mendukung. Meski jalan mereka tidak mudah, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada cobaan yang tidak bisa mereka hadapi. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.